Innal hamdalillah walhamdulillahilladzi 'adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyi wa midada li kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inni usikum wa iyaya nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun biqauli ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fastabiqul khairat. Shadaqallahul azim. Jamaah Masjid Jami Nurul Hidayah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena maqam imam, standar iman kita seberapa besar bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat Allah. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketahuilah saudara-saudaraku, nikmat mana yang kita bisa dustai dari Allah Subhanahu wa taala. Di surat Ar-Rahman diulang-ulang setiap surat Ar-Rahman berapa kali diulang. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Apabila kalian ingin menghitung nikmat Allah di dalam ayat yang lain, maka tidak akan pernah mampu kalian untuk menghitungnya. Salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan sahabatnya hingga umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semuanya berharap dan mendapatkan syafaatul kubra, syafaatul uzma yang Rasulullah SAW janjikan kepada umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbekal-bekalah kita semuanya dengan ketakwaan yang tinggi dan meningkat, bukan hanya mempersiapkan hal-hal yang fana, tapi sudah seberapa besarkah kita mempersiapkan hal-hal yang jelas, yang matang, yang luar biasa, yang dinamakan ketakwaan. Fatazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Jamaah yang dirahmati Allah, hari ini khatib mengambil judul renungan di penghujung tahun 2022. Hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita dengan rahmatnya, dengan hidayahnya hidup dan bisa menikmati nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya ihsan di penghujung tahun 2022 di Jumat terakhir. Jamaah yang dirahmati Allah, waktu adalah yang sangat berharga dalam Islam. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Jagalah yang 5 sebelum datang yang 5. Dan semua di antara kita sudah hafal itu. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kayamu sebelum masa fakirmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa matimu. Di dalam sebuah mahfuzat mutiara hikmah dalam bahasa Arab dikatakan, al-waqtu kas-sayfi in lam taqtahu qata'aka. Allah berfirman juga mengingatkan kita semua tentang waktu. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa kata Allah, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia, semua manusia tanpa terkecuali lafi khusrin, betul-betul di dalam kerugian, kecuali 4 manusia. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, orang-orang yang beramal saleh, wa tawassaw bil haq, yang selalu berwasiat berpesan terhadap yang kebenaran, wa tawassaw bis sabr, yang selalu berpesan kepada kesabaran. Jamaah rahimakumullah, dalam relaksasi di penghujung tahun ini, apa yang harus kita lakukan? Di penghujung tahun, pada dasarnya di dalam Islam cuma hanya tahun baru Islam yang kita rayakan, namanya Muharram, sebagai bentuk kita cinta Rasulullah SAW,
daripada hijrahnya Rasulullah dari Madinah ke Mekah disebut namanya tahun Hijriah. Lalu bagaimana dengan kita menyikapi tahun baru ini? Karena kita hidup di Indonesia bukan hanya ikut-ikutan, tapi kita harus tahu apa yang harus kita lakukan sebagai umat yang beragama Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal ada 4 hal perkara yang harus kita lakukan di dalam penghujung tahun baru ini. Yang pertama, mari sama-sama kita pasang niat untuk menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Tidak ada yang lebih mulia di antara kita kecuali ketakwaan kita. Mau bos, mau karyawan, mau pandai, mau pintar, mau miskin, mau kaya, semua sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk, sudah seberapa besarkah di tahun 2022 ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Yang kedua, memperbaiki hubungan sesama manusia. Sudah banyak temankah atau sudah banyak musuhkah di antara kita? Jamaah yang dirahmati Allah, jauhi permusuhan. Jauhi pertikaian, hindari putusnya silaturahim. Ingatlah ada sebuah ancaman dari Rasulullah SAW ketika kita memutus tali silaturahim. La yadkhulul jannata qati'un, kata Rasulullah SAW. Tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Bahkan di riwayat yang